Temuan migas di Aceh diklaim melebihi Arab Saudi, jumlahnya 4,68 miliar dolar. Wah, ini gede banget nih guys. Bisa jadi gara-gara penemuan migas ini negara kita mendapat banyak ancaman. Karena apa? Karena ini harta karun guys. Nah, jadi kemarin tuh waktu gua nge-live banyak banget dari kalian yang minta gua bahas ini. Sok, atau kita bahas. Menurut gua kita jangan terlalu excited banget karena ini tanggung jawabnya gede. Nah, jadi gini, sekarang ini cadangan minyak di Timur Tengah itu semakin menipis. Itu alasannya kenapa Arab Saudi gempar-gemporkan industri pariwisata. Ya bisa dibilang ini hikmah juga gitu kan, di balik kesabaran orang Aceh. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah mereka dihantam tsunami, juga menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Akhirnya Allah kasih mereka rezeki. Wallahu a'lam gitu ya kan. Semoga aja gara-gara penemuan ini bisa mengubah Aceh menjadi lebih jaya. Kalau nantinya kita berhasil mengolah sumber daya alam kita ini, pasti ada aja tuh negara yang iri dengki sama negara kita. Nah, kalau udah begitu mereka bakal melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan negara kita. Dan itu artinya juga kita harus meningkatkan pertahanan negara kita. Kalau kita sudah berhasil menemukan sumber daya alam, kita juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita juga. Gak ada yang bisa jamin dalam 5 tahun ke depan negara kita dalam baik-baik saja ataupun gak diserang. Ditambah lagi negara kita non-blok, ini tanggung jawabnya gede banget. Salah satu hal yang harus kita perhatikan juga dari imigran ilegal ini aja lah dulu. Jangan sampai imigran ilegal ini digunakan sebagai alat propaganda. Alat propaganda yang bisa menghancurkan negara kita, ya bisa-bisa aja. Makanya kita harus meningkatkan pertahanan negara kita. Masa sama kapal busuk nyerah? Berita tentang temuan migas di Aceh yang jumlahnya luar biasa banyak ini sudah menjadi berita yang tersebar di mana-mana. Sehingga tidak sedikit yang mengkaitkan dengan adanya pengungsi atau imigran gelap Rohingya yang saat ini masih berada di negara kita. Oke, banyak juga yang mengkaitkan bahwasanya keberadaan imigran gelap ini memang sengaja karena akan dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja ilegal nantinya, yang wallahu alam ya, itu sudah beredar infonya yang kalau seandainya itu benar, luar biasa ancaman besar untuk negara kita. Itu sudah dibahas oleh Bang Ali Hamzah di video barusan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin memberikan sedikit masukan atau nasihat ya untuk adik-adik yang saat ini sedang berada di bangku SMA, baik itu di Aceh ataupun di seluruh Indonesia. Bahwasanya sudah saatnya kalian memikirkan jurusan kuliah yang jauh lebih membuka peluang pekerjaan untuk kalian, yang enggak hanya itu-itu saja, yang enggak stuck di jurusan yang setelah tamat bingung cari kerjanya kemana. Oke, kita tuh harus paham ya bahwasanya negara kita adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, tentunya tidak sedikit kita temukan berita ya, ditemukannya tambang emas di desa ini, ditemukannya tambang batu bara, ditemukannya tambang nikel. Seperti di Aceh sekarang ditemukannya migas, minyak dan gas. Nah, oleh karena itu supaya negara kita tidak terus-terusan dikuasai oleh asing atau didatangkannya tenaga pekerja asing, oleh karena itu kita yang harus menyiapkan tenaga kerja yang jauh lebih berkualitas. Sudah saatnya ya adik-adik mulai memikirkan beberapa jurusan kuliah seperti pertambangan, perminyakan, dan teknik geologi. Dan sebagai tips, perusahaan-perusahaan juga melirik alumni kalian dari mana, sehingga kalian juga harus sudah memikirkan mau kuliah di mana. Jangan pilih sembarang tempat, apalagi kampus-kampus yang tidak ada akreditasinya. Nah, saya akan berikan 3 referensi. Ada UGM di Yogyakarta, kemudian ada UPN di Jogja juga, dan ada ITB Bandung. Sebagai nasihat untuk adik-adik yang saat ini lagi kuliah ya, yang di semester akhir, tolong ya, kalau mau tamat kuliah itu jangan sembarang tamat. Sesuaikanlah dengan IPK kalian. Saat ini setiap kali ada lowongan pekerjaan itu minimal IPK tuh 3,00. Kalau seandainya IPK kalian 2,75, buat apa? Jadi jangan sembarang tamat, oke? Karena nanti ijazah kalian akan susah dipakai untuk kemana-mana. Ya kalau misalnya bicara kak, kalau ada rezeki, ya kok itu adalah masih kita bahas aja. Itu kan semuanya kuasa Allah ya, tapi kita kan wajib berusaha. Saya sendiri melihat pemuda-pemudi Aceh itu masih sangat jarang ya yang kuliah jurusan yang saya sebut tadi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, dan teknik geologi. Itu orang di Aceh masih sangat sedikit, tapi kalau orang di Pulau Jawa itu udah mulai ada kesadarannya, udah banyak. Nah kalau di Aceh ya sudah mulai ditemukannya pertambangan ini, tambang ini, minyak ini ya, pasti mereka akan mencari putra atau putri daerah. Oleh karena itu persiapkanlah
SDM kita dari sekarang. Wallahu a'lam apa yang akan terjadi untuk negara kita di kemudian hari. Yang penting diri kita bekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga jurusan-jurusan yang 3 tadi itu tidak menutup kemungkinan atau sangat besar peluangnya untuk kalian bisa bekerja di luar negeri. Terima kasih, semangat untuk kita semuanya. Apapun yang terjadi kita tetap positive thinking. Salam anak Nanggro, salam anak negeri.